Halo, perkenalkan nama saya Frederick Renwarin SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SMP Negeri 1 Atap Puer Ohitial. Pada hari ini saya akan mengajak kita sekalian untuk belajar tentang sakramen baptis. Anak-anak terkasih, sebelum kita masuk menggali lebih dalam materi sakramen baptis, sini Bapak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, sehingga setelah pembelajaran ini anak-anak mampu untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan sakramen baptis. Jadi anak-anak akan mampu menjelaskan pengertian sakramen baptis menurut ajaran Gereja Katolik. Yang kedua, para siswa mampu mengidentifikasi dasar kitab suci dan tradisi gereja tentang sakramen baptis. Yang ketiga, menjelaskan tanda dan simbol sakramen baptis serta maknanya. Yang keempat, menjelaskan jenis baptisan dalam gereja Katolik. Dan yang kelima, para siswa mampu memahami perbedaan antara baptisan anak dan baptisan dewasa dalam gereja Katolik. Kita masuk pada poin yang pertama, pengertian sakramen baptis menurut ajaran Gereja Katolik. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, yang berarti janji suci atau ikatan kudus atau tanda suci. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dan dasar dari semua sakramen lainnya dalam Gereja Katolik. Sakramen ini menjadi pintu gerbang menuju kehidupan Kristiani. Karena melalui sakramen baptis, seorang dibebaskan dari dosa asal dan segala dosa pribadi. Selain itu, melalui sakramen baptis, seorang dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Selain itu juga, kita akan diinkorporasikan atau disatukan ke dalam gereja, yaitu tubuh misi Kristus. Makna yang terakhir adalah menjadi anggota gereja Katolik secara penuh, serta memiliki hak dan tanggung jawab sebagai seorang Katolik. Pada poin yang kedua, mengidentifikasi dasar kitab suci dan tradisi gereja tentang sakramen baptis. Dasar kitab suci dan tradisi gereja tentang sakramen baptis adalah, yang pertama kita akan bahas tentang dasar kitab suci. Dasar-dasar sakramen baptis dalam kitab suci terdapat temukan yang pertama itu dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20 yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Selain itu juga kita akan temukan pada Injil Lukas pasal 3 ayat 21 sampai dengan 22 yang berbunyi, "Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya." Yang ketiga kita dapat temukan juga dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 yang berbunyi, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Yang kedua kita akan bahas tentang tradisi gereja. Tradisi gereja juga menguatkan pemahaman dan pelaksanaan sakramen baptis sejak zaman para rasul hingga kini. Tradisi gereja pertama adalah ajaran konsili.
Dalam Konsili Trente pada tahun 1545 sampai 1563, dia menegaskan bahwa baptisan itu dia menghapus dosa asal. Selain itu juga tidak dapat diulang. Dan yang ketiga, dengan baptisan memberi rahmat pengudusan. Poin ketiga, kita akan menjelaskan tanda dan simbol sakramen baptis beserta maknanya. Dalam sakramen baptis digunakan beberapa tanda dan simbol yang kelihatan untuk menyatakan rahmat Allah yang tidak kelihatan. Simbol-simbol sakramen baptis adalah seperti air, minyak krisma, lilin baptis, dan kain putih. Dalam baptisan, air itu dicurahkan atau tubuh dicelupkan sebagai tanda bahwa orang yang dibaptis dibersihkan dari dosa asal dan dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Makna dari air adalah air melambangkan pembersihan dari dosa dan kelahiran baru dalam hidup rohani. Simbol yang kedua adalah minyak krisma. Minyak suci yang dioleskan di dahi orang yang dibaptis. Makna minyak krisma dalam baptisan adalah menunjukkan bahwa seorang yang dibaptis telah diurapi dan dipilih oleh Allah sebagai imam, nabi, dan raja seperti Kristus yang diurapi. Lambang atau simbol yang ketiga adalah lilin baptis. Lilin baptis dinyalakan dari lilin Paskah dan diberikan kepada orang yang dibaptis atau diberikan kepada wali baptis. Makna dari lilin baptis adalah melambangkan bahwa orang yang dibaptis telah menerima terang Kristus dan dipanggil untuk menjadi terang dunia. Lambang atau simbol yang keempat adalah kain putih. Kain putih digunakan setelah pembaptisan. Makna kain putih adalah melambangkan kesucian, kemurnian, dan kehidupan baru dalam Kristus. Itu menjelaskan jenis-jenis baptisan dalam gereja Katolik. Dalam ajaran gereja Katolik itu kita mengenal 3 jenis baptisan. Yang pertama itu baptisan air, yang kedua baptisan darah, dan yang ketiga itu baptisan rindu atau dengan kata lain keinginan. Baptisan air ini adalah baptisan yang biasa kita kenal dengan menuangkan air. Air dicurahkan ke kepala atau seluruh tubuh dicelupkan sambil mengucapkan rumusan baptis. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Makna dari baptisan air adalah menghapus dosa asal, memberi hidup baru dalam Kristus, dan menjadi anggota gereja. Jenis baptisan yang kedua adalah baptisan darah. Baptisan darahnya diterima oleh orang yang mati sebagai martir demi Kristus sebelum sempat dibaptis secara air. Contohnya, seorang yang belum dibaptis tetapi dibunuh karena imannya kepada Kristus. Makna dari baptisan darah adalah pengorbanan hidupnya dianggap sebagai bentuk persatuan dengan kematian Kristus. Jenis baptisan yang ketiga adalah baptisan rindu atau keinginan. Baptisan rindu atau baptisan keinginan diterima oleh orang yang ingin dibaptis dan sudah menunjukkan pertobatan seluruh iman.
tetapi meninggal sebelum menerima baptisan air. Makna baptisan rindu atau keinginan adalah niat tulus untuk menerima baptisan dan hidup sesuai kehendak Allah cukup untuk memperoleh rahmat keselamatan. Pada bagian yang kelima ini, siswa mampu memahami perbedaan antara baptisan anak dan baptisan dewasa. Sakramen baptis dapat diterima oleh siapa saja yang belum dibaptis, baik anak-anak maupun orang dewasa, meskipun keduanya menerima rahmat yang sama. Cara penerimaan dan tanggung jawab setelah baptisan itu berbeda. Ada 6 aspek yang membedakan baptisan anak dan baptisan dewasa. Aspek yang pertama, usia penerimaan. Dalam baptisan anak, usia penerimaan bayi atau anak kecil itu belum mencapai usia akal budi. Sedangkan dalam baptisan dewasa, usia penerima remaja atau dewasa. Jadi sudah bisa membuat keputusan sendiri. Aspek yang kedua, pernyataan iman. Dalam baptisan anak, pernyataan iman dinyatakan oleh orang tua dan wali baptis. Sedangkan pada baptisan dewasa, pernyataan iman dinyatakan sendiri oleh calon baptis. Aspek yang ketiga itu persiapan. Dalam baptisan anak, persiapannya cukup singkat, cukup dengan pembinaan orang tua dan wali baptis. Sedangkan pada baptisan dewasa, persiapan melalui katekumenat atau masa pembinaan iman sebelum dibaptis. Aspek yang keempat, aspek tanggung jawab. Dalam baptisan anak, tanggung jawab orang tua dan wali baptis membimbing anak bertumbuh dalam iman. Sedangkan dalam baptisan dewasa, tanggung jawab calon baptis sendiri sadar dan siap menjalani hidup sebagai murid Kristus. Aspek yang kelima adalah simbol-simbol liturgi. Pada baptisan anak, simbolnya sama seperti biasanya: air, minyak krisma, kain putih, dan lilin. Sedangkan pada baptisan dewasa juga dipakai air, minyak, kain putih, dan lilin. Tetapi biasanya dalam misa khusus atau misa malam Paskah. Aspek yang terakhir adalah motivasi. Dalam baptisan anak, motivasi berdasarkan iman dan harapan orang tua akan keselamatan anak. Tetapi pada baptisan dewasa, motivasi berdasarkan pertobatan pribadi dan pilihan sadar untuk mengikuti Kristus. Terima kasih karena telah menonton video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita sekalian. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe sehingga saya termotivasi untuk membuat video berikutnya. Sekian dan terima kasih.